Kan pas begini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Tabaraka wa taala telah banyak sekali melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga banyak, sehingga kita tidak dapat menghitung jumlah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian wahai manusia, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya, kata Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita dua nikmat, yang dimana dua nikmat ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Apakah dua nikmat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Kata Rasulullah, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang dua nikmat ini banyak sekali dilalaikan dan disepelekan oleh manusia. Apakah dua nikmat tersebut? As-sihhatu, yang pertama adalah kesehatan, wal faragh, yang kedua adalah waktu luang. Kita juga memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kezaliman, mengangkat kegelapan, kesyirikan, kekafiran, mengganti dengan cahaya Islam. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini akan ada sepatah dua patah kata yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat, karena saya mencintai semua karena Allah, nasihat untuk diri anak pribadi dan juga para hadirin ibu dan bapak sekalian. Kemudian sebelum kita membahas materi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau belajar. Apakah kabar gembira tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum, sekumpulan orang berkumpul di salah satu rumah atau salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di dalamnya membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, kemudian saling mengajarkan ilmu agama, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka yang pertama adalah ketenangan. Kemudian yang kedua adalah rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para malaikat membuka sayapnya menaungi para orang-orang atau manusia-manusia yang belajar ilmu agama. Kemudian yang keempat, keistimewaan orang yang menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di antara penduduk langit, yaitu malaikat. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat empat keistimewaan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum menyampaikan materi, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Alwan atau dipanggil Alwan. Saya anak dari Bapak Muksin atau adiknya dari Bapak Maidi.
Juga kakek saya berasal dari kampung Cacang yang bernama Hasanuddin rahimahullahu taala. Kemudian juga nenek saya bernama Zahara yang berasal dari Pulau Pisang atau Kauman rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita bahas adalah pentingnya silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kalian itu ketika berdoa memohon dengan nama-namanya. Dan juga hendaklah bagi kalian untuk menyambung tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena sungguhnya Allah itu atas amalan-amalan perbuatan-perbuatan kalian itu Maha melihat. Di sini di ayat ini Allah menyandingkan silaturahmi dengan ketakwaan kepadanya. Ini menunjukkan silaturahmi merupakan syariat, merupakan perintah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebagai seorang muslim. Kemudian juga ada larangan Bapak Ibu sekalian kita untuk memutus tali silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang mereka memutus tali silaturahmi. Mereka memutus hubungan dengan saudara, dengan keluarga, dengan kaum muslimin. Maka mereka, kata Rasulullah, itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kemudian setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bersilaturahmi, juga melarang kita untuk memutus tali silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa sih ganjarannya, apa sih balasannya kalau kita menjaga tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah," kata Rasulullah. Maka barang siapa yang ingin Allah lapangkan kepadanya rizkinya, kemudian juga ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, falyasil rahimah, maka hendaknya bagi dia untuk menyambung tali silaturahmi. Di sini kita bisa mengambil faidah seorang yang dia itu menjaga tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan kaum muslimin, maka akan ada dua balasan. Yang pertama adalah dilapangkan rezekinya, Allah bukakan. Kemudian yang kedua akan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas, gimana sih caranya? Kita ini kan sebuah keluarga besar. Kita berkumpul di dunia. Kita juga pengen nanti di akhirat kita berkumpul, sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen hal tersebut, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalilnya dalam Quran surah Al-Asr. Allah taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Yang artinya wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada pada kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling menasihati satu sama lain di dalam hal yang benar dan juga di dalam kesabaran dalam menghadapi ujian di kehidupan ini. Ini menunjukkan bahwasannya apabila ada sebuah keluarga, perkumpulan yang mereka saling memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian juga melarang anggotanya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung di surat ini, dan mereka akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, yang mereka itu marah apabila dinasehati. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbaka nasohaka." Kata Rasulullah, orang yang cinta karena kamu, orang yang sayang sama kamu karena Allah, mereka akan memberikan nasihat kepadamu. Mereka akan menegurmu, mereka akan melarangmu apabila kamu melakukan kesalahan. Inilah termasuk perbuatan orang-orang yang mereka saling menasihati di dunia agar apa? Agar nanti ketika di akhirat mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian juga yang selanjutnya adab di dalam keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarhar saghirana wa yuwaqqir kabirana." Kata Rasulullah, bukan termasuk golonganku
berarti bukan orang Islam, bukan termasuk sifat orang Islam. Malam yarham saghirana, yaitu mereka yang gak cinta, gak sayang sama anak kecil. Wa yuwaqqir kabirana, dan mereka yang tidak menghormati orang yang besar. Di sini menunjukkan adab yang selanjutnya, sebagai seorang muslim, yang kecil harus menghormati yang dewasa, dan yang dewasa harus menyayangi anak-anak yang kecil. Kemudian yang selanjutnya, kita belajar dari sosok Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau SAW merupakan qudwah atau contoh yang baik bagi kita di segala aspek kehidupan. Rasulullah itu menjadi contoh bagi kita ketika di rumah, menjadi seorang suami, ketika Rasulullah menjadi seorang ayah. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadi contoh bagi kita ketika beliau bergaul dengan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadi contoh bagi kita ketika beliau bertetangga. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menjadi contoh bagi kita di keberanian beliau ketika berperang. Diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau sedang khutbah di atas mimbar. Kemudian ketika beliau berlangsung berkhutbah, datang cucunya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini waktu itu masih balita, masih bayi. Berlarilah ke dalam masjid ingin nyamperin Rasulullah SAW. Kemudian Hasan dan Husain ini, jubah yang dipakainya kebesaran Bapak Ibu sekalian, sehingga tersandung dan terjatuh. Nabi kita Muhammad adalah sosok insan yang mulia. Beliau adalah seorang nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan yang tidak akan pernah melakukan sebuah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau membiarkan anak-anak tersebut terjatuh? Tidak. Ketika beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya. Kemudian beliau mengangkat Hasan dan Husain, kemudian beliau peluk dan beliau cium. Inilah yang termasuk tawadhu atau tidak sombongnya Nabi Muhammad SAW. Oh, itu kan contohnya ketika Nabi sama cucunya, sama anak kecil yang bukan keluarganya gimana? Diceritakan dalam sebuah riwayat yang lain, ada namanya Abu Umair. Abu Umair ini adalah sahabat di zaman Nabi SAW dan masih kecil ya. Abu Umair ini memiliki peliharaan seekor burung, dan burungnya ini mati Bapak Ibu sekalian ketika dimainkan. Lantas Abu Umair ini menangis, bersedih, galau gitu ya. Kemudian Rasulullah nyamperin Abu Umair ini, kenapa kamu sedih gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dihibur, disemangati, dimotivasi, sehingga anak kecil ini menjadi bersemangat kembali dan tidak bersedih kembali. Inilah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita ketika beliau itu berkasih sayang terhadap anak kecil, baik itu keluarganya ataupun bukan. Kemudian diceritakan dalam yang lain, Nabi Muhammad SAW itu juga menyayangi hewan-hewan. Diceritakan Nabi ketika melihat seekor keledai, Bapak Ibu sekalian. Zaman dahulu tidak ada mobil untuk membawa barang, tidak ada motor, tidak ada bus dan lain sebagainya, akan tapi menggunakan kuda, menggunakan onta, menggunakan keledai. Nabi melihat seekor keledai yang sedang membawa bebannya itu melebihi kapasitasnya sehingga terguling. Nabi ketika melihat hal tersebut ditegur sahabat tersebut tidak boleh menyiksa hewan tunggangan. Kemudian yang selanjutnya diceritakan, Nabi SAW mendapati ibu dari seekor burung. Jadi ada burung di sarangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ibu burung ini lagi gelisah bolak-balik mencari anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya ini dicuri atau diambil oleh para sahabat. Kemudian sahabat yang mengambil anak-anak burung ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Simpan kembali anak-anak burung tersebut karena engkau telah menzalimi ibu dari burung-burung tersebut. Di sini yang kedua, Rasulullah itu sangat menyayangi atau mencintai juga para hewan. Kemudian Rasulullah SAW diceritakan sedang berkumpul bersama para sahabat. Di situ ada satu sahabat yang beliau itu baru datang ya, baru belajar sama Rasulullah SAW. Kemudian datanglah cucu Rasulullah yaitu Husain, berlari kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah peluk, Rasulullah cium. Berkatalah pemuda ini yang baru belajar bersama Rasulullah, wahai Rasulullah, aku itu memiliki 10 orang anak, akan tetapi tidak pernah satupun aku peluk atau aku cium. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah ketika melihat seorang pemuda yang dia itu tidak pernah memeluk dan mencium anak-anaknya? Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah, sayangilah apa yang ada di bumi, maka akan menyayangi apa yang ada di langit. Apalagi keluarga kita, tentu kita justru lebih berhak dan lebih harus, lebih wajib untuk menyayanginya. Kemudian yang selanjutnya, adab dalam berkeluarga adalah kita harus menjaga lisan kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bagi dia berkata yang baik atau diam. Di dalam Islam diajarkan kepada kita untuk memelihara lisan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya. Karena diceritakan dalam hadis lain, "Thaqilat ka ummuka wa hal yakubun nasu finnari aw manahirihim illa alsinatihim," kata Rasulullah. Celakalah kalian, sesungguhnya banyak di antara umatku, di antara manusia yang mereka masuk ke dalam neraka sebabnya adalah lisannya. Dia tidak menjaga apa yang dia bicarakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah satu golongan kaum itu menghina golongan yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang menghina itu dia lebih buruk daripada yang dihina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah seorang wanita itu menghina wanita lainnya. Karena bisa jadi yang dihina itu kata Allah lebih baik derajatnya di sisi Allah daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan gak boleh kita sombong, congkak. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Dan janganlah kalian saling memberikan gelar yang buruk, misalnya memanggil dengan nama bapaknya, menghina dan lain sebagainya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Yang demikian itu termasuk perbuatan kefasikan, yang dimana fasik itu adalah lawan dari keimanan. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai seorang keluarga, Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini kita lihat kita sering mengadakan pertemuan, berkumpul di dunia. Maka dari itu kita, mumpung masih di dunia, kita harus saling menasihati, harus saling menorong, harus saling mengajak. Kenapa? Karena nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, udah nggak ada tuh saling tolong menolong, masing-masing. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Yang artinya pada hari itu seorang akan berlari dari ibunya. Kemudian dia juga akan berlari dari anak dan istrinya. Kemudian dia juga akan berlari dari sahabat dan temannya. Bahkan dia saking takutnya dimasukkan ke dalam neraka dan ingin dipindahkan ke dalam surga, sampai-sampai apa? Ambil tuh semua manusia, istri saya, anak saya, teman saya, sahabat saya, tetangga saya, yang penting saya dimasukkan ke dalam surga. Seperti itulah muamalah di akhirat nanti. Tidak ada kata tolong menolong, tidak ada kata mengajak. Maka dari itu, mumpung masih di dunia, kita harus saling mengajak kepada kebaikan. Kita harus ingin ketika dunia berkumpul, di akhirat pun kita akan berkumpul. Ketika di dunia kita mengamalkan amal soleh, di dunia pun kita nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan. Ini menunjukkan apa? Kepada orang lain saja kita harus saling tolong menolong, apalagi keluarga kita, maka berhak atas pertolongan kita. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai sesama keluarga harus menjaga nama baik keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang bisa menjaga nama baik keluarganya. Kita sebagai seorang keluarga nih, terkenal kita adalah perkumpulan orang-orang Aceh misalnya. Kita meskipun tidak berkumpul, itu di luar sana harus apa? Harus menjaga nama baik, bahwasanya orang-orang Aceh itu beradab, orang Aceh itu baik, sopan, dan lain sebagainya. Di antara syariat selanjutnya yang kita bahas apa? Kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah itu gimana sih cara mendidik anak-anaknya dan mendidik para sahabat?
Diceritakan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, kita sedikit membahas sirah tentang kota Madinah. Kota Madinah sebelum Rasulullah masuk, itu kota tersebut dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan perbuatan maksiat, dipenuhi dengan kemungkaran. Diceritakan orang-orang di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, itu orang-orangnya itu minum khamar, mabuk-mabukan, seperti mereka meminum air teh. Saking apa? Saking sudah biasanya bermabuk-mabukan. Kemudian juga Madinah sebelum kedatangan Rasulullah itu dipenuhi dengan penyakit menular. Setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kezaliman tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kemungkaran tersebut. Datanglah cahaya Islam yang kata Anas bin Malik ketika Rasulullah masuk itu seakan-akan beliau menerangi seluruh Madinah. Dengan apa? Dengan cahaya Islam. Rasulullah itu bisa mengubah satu kota Madinah yang tadinya penuh dengan kezaliman, kegelapan. Ini sebuah kota, Bapak Ibu sekalian, bisa Rasulullah ubah dengan keberkahan agama Islam. Bagaimana dengan hati kita kalau masuk ke dalamnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan hati kita apabila di dalamnya masuk dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kota Madinah sebuah kota yang besar. Ketika masuk Nabi, Allah benarkan, Allah angkat kemungkaran di dalamnya. Begitupun dengan kehidupan kita sehari-hari di keluarga. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah membuat keluarga tersebut berkah, selalu damai. Kemudian dalam bermuamalah bersama masyarakat, ketika digunakan sunnah Rasul, maka juga akan baik hubungannya sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam mendidik anak, kalau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka didikan tersebut akan sukses dan akan menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita setelah kematian kita. Kemudian yang selanjutnya, anak itu merupakan aset bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Idza matal insan, kalau seseorang itu meninggal, in qata'a anhu 'amaluhu, maka seluruh amalnya itu terputus, nggak bisa lagi beramal. Illa min thalath, kecuali 3 perkara yang masih bisa mengalir terus, ditransferkan pahalanya kepada dia setelah dia mati. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau dia memiliki seorang anak yang soleh atau solehah yang selalu mendoakan dia setelah kematiannya. Maka ini adalah 3 perkara yang terus akan dikirimkan pahalanya kepada seseorang walaupun dia sudah meninggal. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sosok yang tidak pernah memukul istrinya atau budaknya. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma darabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qattun." Rasulullah itu nggak pernah sama sekali memukul kami, kata Anas bin Malik sebagai budak Rasul, dan juga istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan, kita harus membersihkan hati kita dari sifat dengki, sifat iri, sifat hasad, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena diceritakan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di satu majelis di pinggir jalan, di situ ada Rasulullah ya, ada sahabat-sahabat yang lain juga. Lewatlah tiba-tiba di perkumpulan tersebut seorang pemuda, yang pemuda ini bukan termasuk penuntut ilmu di kalangan para sahabat. Pemuda biasa aja gitu ya di kalangan para sahabat. Kemudian ketika lewat, apa kata Rasulullah? Ini loh, ini contoh orang yang bakal masuk ke dalam surga. Para sahabat kaget dong, Abu Bakar, Umar, kemudian anaknya juga Ibnu Umar, kaget semuanya. Ini siapa nih? Sama Rasul itu dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian anaknya Umar bin Khattab, namanya Ibnu Umar, penasaranlah beliau, diikutilah ke rumahnya. Ibnu Umar saking keponya, apa sih yang buat dia dijamin masuk surga sama Rasulullah? Sampai 3 hari menginap di rumah pemuda tersebut. Kata Ibnu Umar, aku nggak ngelihat kamu sholat malam sepanjang malam, aku juga nggak lihat ke kamu setiap hari berpuasa, tapi kenapa ya kamu dijamin sama Rasulullah masuk ke dalam surga? Apa kata pemuda tersebut? Aku sebelum tidur selalu membersihkan hatiku, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi kenapa pemuda ini dijamin masuk surga? Karena sebelum tidur selalu membersihkan hatinya, memaafkan kesalahan temannya, memaafkan kesalahan tetangganya, memaafkan kesalahan sahabatnya, dan lain sebagainya. Makanya itu balasannya adalah surga. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas,
setiap dari kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki keinginan dalam diri kita ikut andil dalam menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Misalnya seorang murid, cara dia untuk menjadi seseorang yang dapat menolong agamanya Allah untuk belajar sungguh-sungguh. Dengan dia belajar sungguh-sungguh, beradab terhadap gurunya, menghormati orang tuanya, maka nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi sosok yang berhasil. Misalnya dia menjadi seorang dokter, yang dimana dokter ini, dia selain mengobati manusia biasa, dia juga misalnya pergi ke Palestina untuk merawat luka-luka. Ini merupakan seorang murid yang berhasil dalam menolong agama Allah. Seorang guru, cara dia untuk menolong agama Allah adalah dengan cara mengajarkan murid-muridnya untuk mencintai Palestina misalnya. Kemudian yang selanjutnya, seorang mujahid, dia itu ahli perang, kewajibannya dalam menolong agama Allah adalah pergi berangkat untuk membela Palestina misalnya. Kemudian sebagai orang tua, cara dia untuk menolong agama Allah adalah dengan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Diceritakan Bapak Ibu sekalian, saya sebelum kesini kemarin safari dakwah ya, berdakwah bersama salah satu syekh dari Gaza, dari Palestina, yang dimana beliau pernah itu safari dakwah di Padang. Ketika di Padang itu, beliau datang ke satu kampung berdakwah, menyampaikan materi, kemudian selesai. Setelah selesai, beliau dibawa ke ruangan untuk makan. Akan tetapi Syekh melihat nih, nggak ada satupun yang ikut makan bersama beliau. Lantas beliau bertanya, kenapa nggak ada yang ikut makan sama saya? Dijawab oleh salah satu DKM masjid, kami di kampung ini berkumpul bersama-sama. Begitupun kami nanti di akhirat ingin masuk surga bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa Senin Kamis bersama-sama. Ini salah satu contoh keluarga di kampung yang saling berbondong-bondong, saling tolong-menolong, saling mengajak dalam kebaikan, yang mereka selain ingin berkumpul di dunia, ingin pula berkumpul di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena saya kemarin terakhir bersama Syekh dari Gaza, Palestina, asli kampungnya dari situ, yang dimana terakhir itu ada 150.000 dari orang-orang saudara-saudara kita di Palestina yang mati syahid, baik itu meninggalnya gara-gara dibom, dirudal, ditembak, ataupun meninggalnya gara-gara kelaparan. Jadi cara Yahudi Bapak Ibu sekalian untuk menzalimi kaum Palestina memerangi dengan dua cara. Yang pertama dengan kezaliman, dengan rudal, yang kedua dengan dibuat mereka kelaparan sehingga meninggal. Kemudian juga Syekh menceritakan, anak-anak di sana udah nggak bisa sekolah seperti anak-anak kita sekarang. Sekolah-sekolah semuanya sudah hancur, masjid-masjid semuanya sudah hancur. Kemudian juga rumah sakit juga tidak ada sama sekali, sudah hancur, dibom merata dengan tanah. Dengan semua kesusahan mereka, dengan semua cobaan mereka, dengan semua rasa sakit dan kesedihan mereka, apakah mereka menyerah? Tidak. Ceritakan mereka orang Palestina itu tetap semangat, misalnya di bulan Ramadan. Meskipun masjidnya rusak, mereka tetap sholat tarawih di jalan-jalan. Kemudian juga mereka tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di jalan-jalan, walaupun resikonya apa? Akan dibom. Jadi mereka itu di Palestina tidak memiliki seperti kita di Indonesia, yaitu nikmat ketenangan dan keamanan. Kita di Indonesia punya ketenangan, punya keamanan. Kapanpun kita ingin keluar dari rumah, pasti aman. Gak ada kita was-was dibom dari atas. Dengan cara apakah kita dapat mensyukuri nikmat ketenangan dan keamanan di Indonesia ini? Yaitu dengan cara bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan ketenangan dan keamanan kepada kita di dalam beribadah. Kemudian juga yang terakhir, Rasul itu ngajarin kita sebagai orang Islam bukan menjadi orang soleh aja. Bukan kita baik untuk sendiri aja, bukan kita ingin masuk surga sendiri aja. Akan tapi Rasulullah itu mengajarkan umatnya, selain soleh tapi muslih, selain dia baik untuk dirinya sendiri, dia juga menginginkan orang di sekitarnya baik seperti dia. Selain dia takut untuk melakukan kemaksiatan, dia juga takut orang-orang di sekitarnya berbuat kemaksiatan. Selain dia ingin masuk surga untuk dirinya sendiri, dia juga ingin apa? Orang di sekitarnya itu masuk surga seperti dia. Inilah ajaran Rasulullah, muslih dan juga soleh, baik untuk diri sendiri dan menginginkan di sekitar itu baik seperti dia. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil faidah. Mohon maaf apabila kepanjangan ceramahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Setelah ini langsung tutup. Baik. Insyaallah setelah ini akan saya kembali serahkan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.